Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adin Muhammad Taufik. Saya mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIM 22842005. Dalam pembuatan video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika SD kelas rendah yang di bawah ini, yang diampu oleh dosen Ibu Nabela Talani MPD. Nah, dalam proses pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang pengukuran panjang, waktu, dan juga berat. Selamat menyaksikan, bye-bye! Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes! Nah, anak-anak, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran kali ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, berdoa selesai. Anak-anak, Bapak akan menanyakan sesuatu ya kepada kalian. Terkait misalkan tadi pagi siapa yang belum makan? Apakah ada yang belum makan? Ayo ngaku. Udah pada sarapan semuanya? Alhamdulillah. Kalau misalkan sekarang udah pada sarapan. Sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Yang pertama kita absen dulu. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Iya betul. Nah, iya betul. Kita akan membahas tentang pengukuran panjang, berat, dan juga waktu. Nah, pada pembahasan kali ini, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengukuran panjang. Yang mana pengukuran panjang ini dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengetahui panjang suatu benda. Misalnya, seperti mengukur panjang dari titik A ke titik B. Selanjutnya, kita dapat mengetahui dalam satu satuan panjang terdapat alat ukur panjang yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, alat ukur tidak baku, yang mana alat ukur tidak baku ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, seperti mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan jengkal, yang mana jengkal tersebut dari ujung jari kelingking ke ujung jari ibu jari. Selanjutnya yang kedua yaitu mengukur panjang benda dengan hasta, yang mana hasta tersebut mengukur menggunakan tangan dimulai dari ujung jari tengah sampai siku gitu. Nah, yang terakhir mengukur panjang suatu benda menggunakan depa, yang mana mengukur panjang suatu benda tersebut dimulai dari ujung jari tangan kiri sampai ujung jari tangan kanan. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu kita akan mengenal ukuran baku, yang mana alat ukur tersebut ada 4 macam. 1. Ada penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur suatu benda yang pendek dengan satuan sentimeter. Yang kedua yaitu ada meteran pita, yang berfungsi untuk mengukur kain, pakaian, ataupun lingkaran pinggang dengan satuan sentimeter dan meter. Selanjutnya, meteran roh kecil yang berfungsi untuk mengukur panjang kayu dengan satuan meter dan sentimeter. Dan yang terakhir, meteran roh besar yang berfungsi untuk mengukur panjang tanah dan lebar tanah dengan satuan panjang meter. Anak-anak, perhatikan gambar tangga satuan panjang berikut ini. Coba lihat. Tangga satuan panjang ini bermula dari kilometer, turun ke hektameter, dan turun lagi ke dekameter, serta turun lagi ke meter. Terus desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah anak-anak, untuk operasi hitungnya, apabila naik satu tangga maka dibagi dengan 10, dan apabila turun satu tangga maka dikalikan dengan 10 dan kelipatannya. Sebelum masuk lagi ke dalam materi selanjutnya, di sini Bapak punya nyanyian.
Yang mana nyanyian ini untuk mengingatkan kalian dalam pengukuran satuan panjang. Ayo anak-anak kita nyanyi bersama-sama. Kilo, hekto, dekameter, iya iya. Desi, senti, milimeter, iya iya. Lompat ke bawah, terus ke bawah, itu dikali. Lompat ke atas, terus ke atas, itu dibagi. Iya iya oh. Iya iya oh. Nah, coba perhatikan kembali anak-anak setelah kita nyanyi. Coba perhatikan kembali. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal gitu. Yang mana dalam contoh soal ini 3 km sama dengan titik-titik meter. Maka kilometer sama dengan titik-titik meter, maka dalam penyelesaiannya kita harus lihat gambar satuan samping ini. Lagi ya, kita akan lihat kilometer dan meter itu apakah dari kilometer ke meter naik, dari kilometer ke meter atau turun. Coba ayo anak-anak, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Turun, coba lihat. Lagi turun berapakah anak-anak? Ya, benar sekali. Turun 3, melewati hektometer, dekameter, dan juga meter. Karena turun sebanyak 3 kali, maka kita akan mengalikannya dengan 1000. Menjadi 3 kali 1000, maka hasilnya menjadi 3000. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membahas pengukuran berat. Yang mana pengukuran berat ini adalah aktivitas pengukur untuk mengetahui berat suatu benda. Contohnya seperti Ananda disuruh sama Ibu Ananda untuk membeli buah semangka ke pasar sebanyak 4 kilo. Dan membeli 1 buah anggur sebanyak 1 kilo. Jika dibandingkan akan lebih berat mana? Ayo anak-anak. Betul sekali, akan lebih berat buah semangka ketimbang buah anggur. Selanjutnya, di sini juga ada alat ukur berat terbagi menjadi 2. Yang pertama, alat ukur tidak baku. Yang mana alat ukur tidak baku tersebut membandingkan berat benda yang dapat dilakukan dengan cara diangkat. Contohnya ya seperti tadi, yang Anda membeli ke pasar, membeli buah semangka sebanyak 4 kilo dan buah anggur sebanyak 1 kilo. Yang kedua, alat ukur tidak baku seperti timbangan. Nah, satuan timbang ini umumnya digunakan adalah kilogram dan gram. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan alat ukur berikut ini. Nah, gitu. Yang pertama, timbangan. Berat timbangan untuk mengetahui berat suatu benda dengan satuan kilogram. Yang kedua, yaitu neraca, berfungsi untuk menimbang emas, perak, dan perhiasan dengan satuan gram. Yang ketiga, yaitu timbangan rumah tangga. Timbangan rumah tangga ini berfungsi untuk menimbang tepung atau kue dengan satuan gram dan kilogram. Yang selanjutnya, timbangan bebek, yang mana timbangan bebek ini berfungsi dan digunakan di pasar dengan satuan kilogram dan on. Nah, dan yang terakhir yaitu timbangan digital, yang mana timbangan digital ini suka digunakan di swalayan untuk menimbang buah-buahan ataupun misalkan daging. Anak-anak, ayo perhatikan gambar tangga satuan berat di samping ini. Ada juga dalam satuan tangga berat ini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan juga miligram. Untuk pengoperasian hitungnya sendiri sama juga dengan pengukuran panjang, yaitu jikalau naik satu tangga maka dibagi dengan 10. Kalau turun satu tangga gitu ya, dikali dengan 10.
Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. 3 kilogram sama dengan titik-titik gram, yang artinya kilogram sama dengan berapa gram. Maka untuk penyelesaiannya kita dapat melihat tangga satuan lagi seperti di samping. Coba perhatikan tangga satuan di samping ini. Kita lihat kilogram dan gram. Apakah itu naik atau turun? Ayo, ada yang tahu naik apa turun? Ya, benar sekali. Itu turun. Coba kalian lihat lagi. Berapakah anak tangga turun tersebut? Nah, benar sekali. Yaitu turun 3 melewati hektogram, dekagram, dan juga gram. Karena turunnya sebanyak 3 kali, maka kita akan mengalihkannya dengan 1000 menjadi 3 kali 1000 sama dengan 3000 gram. Nah, anak-anak, pada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai pengukuran waktu seperti yang di samping. Yang mana pengukuran waktu ini adalah petunjuk sebagai untuk manusia untuk melakukan sesuatu. Misalnya seperti azan subuh yaitu pukul 4:20, maka anak tinggal menyalakan jam beker sebagai penanda agar supaya tidak telat bangun tidur. Ngomongin soal waktu, apa sih alat untuk mengukur waktu? Coba anda sekalian gitu, ada yang tahu? Yuk, betul sekali. Coba perhatikan gambar sini. Yang pertama adalah stopwatch. Yang kedua yaitu jam digital. Dan yang ketiga jam analog yang dapat kita jumpai atau yang dapat kita lihat baik di rumah ataupun di dalam kelas. Di sini Bapak akan menanyakan kepada kalian semua gitu, ya. Siapa di sini yang sudah bisa membaca jam? Coba acungkan tangan. Ayo acungkan tangan. Oke, meskipun beberapa di sini ada yang sudah bisa membaca jam, di sini Bapak akan menunjukkan langkah-langkah membaca jam analog. Coba perhatikan gambar berikut ini. Baik, pada jam analog, jarum panjang merupakan penanda menit dan jarum pendek menandakan jam. Sedangkan jarum yang berbunyi tik tik tik, maka itu disebut detik atau ditandakan dengan detik. Nah, keterangannya coba perhatikan, anak-anak. Satu putaran jarum detik gitu ya, dari angka 12 ke angka 12 lagi gitu, maka dinamakan dengan 1 menit. Sedangkan satu putaran jarum menit, maka itu dinamakan 1 jam gitu ya. Selanjutnya, coba perhatikan anak-anak contoh berikut ini. Nih, coba ya, perhatikan. Nah, anak-anak, pada gambar di samping ya, menunjukkan pukul 11:30 menit. Kenapa bisa lebih 30 menit? Karena setiap perpindahan angka dari mulai angka 12 ke angka 1 itu menambah 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2, maka akan ditambahkan menjadi 10 menit. Dari angka 2 ke angka 3, maka itu akan ditambahkan menjadi 15 menit gitu ya. Nah, dari angka 3 ke angka 4 menjadi 20 menit. Dan angka 4 ke angka 5 akan menjadi 25 menit. Dan yang terakhir yaitu angka 5 ke angka 6 akan menjadi 30 menit. Sehingga dibaca menjadi pukul 11:30. Kenapa bisa menjadi 11:30? Karena dalam proses pembacaan jam gitu ya, jika lebih dari 30 menit akan dibacanya mengambil dari angka yang paling depan, yaitu angka 12 gitu ya. Maka dibacanya menjadi 11:30. Dan apabila angka menitnya tidak lebih dari 30 menit, contohnya seperti jam 8:15 menit, maka tetap pembacaan jamnya menjadi jam 8:15 menit. Nah, coba perhatikan lagi. Untuk satuan waktunya, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam 3600
detik. Coba perhatikan contoh berikut ini. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Maka kita lihat satuan menitnya di samping. Kan tadi udah perhatikan ya, ada satuan menitnya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka daripada itu, kita lihat dari 1 jamnya sama dengan 60 menit. Jadi, jikalau dari 1 jam 60 menit, maka hasilnya 2 kali 60 menit, hasilnya menjadi 120 menit. Nah, dan yang terakhir, ada soal nih ya, sebagai refleksi dari materi pengukuran kali ini. Silakan Anda sekalian kerjakannya soal berikut ini. Nah, dalam pembahasan kali ini kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata gitu ya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.